Mustafa, sama ini putranya Mas Firza. Ya, perkenalkan, nama saya Perawat Halimah Hidayanti. Pada hari ini kita nanti akan belajar bersama tentang penyakit ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan atas. Tujuannya adalah biar nanti kita semua tahu apa itu penyakit ISPA, kemudian bagaimana tanda dan gejalanya, dan bagaimana cara kita mengatasinya dan merawat adik di rumah. Kebetulan di Dija kan sedang batuk pilek, ya. Kemudian nanti kita belajar bersama, kurang lebih waktunya sekitar 10 menit. Apakah ibu bersedia? Sudah siap nih, kita mulai. Ini levelnya sambil kita dibaca itu. Ya, kita mulai ya. ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas yang ditandai dengan batuk dan pilek. Kebetulan adik Dija sedang batuk dan pilek. Kemudian penyebabnya adalah disebabkan oleh tertular dari penderita ISPA. Mungkin ibu atau tetangganya ibu atau saudaranya ibu ada yang punya sakit batuk. Nah, kemudian dari pernapasan bisa tertular. Kemudian daya tahan tubuh adiknya yang kurang, ya, sering minum es mungkin, ya. Kemudian makannya tidak terlalu banyak, jadi daya tahan tubuhnya kurang. Kemudian kurang sirkulasi udara dalam rumah, misalkan rumahnya tidak ada jendela, kemudian sinar matahari juga tidak dapat masuk. Kemudian rumahnya kumuh, misalkan jarang dibersihkan, banyak debu yang bertebaran. Juga gizi yang kurang, kalau misalnya nggak mau makan dengan makanan yang bergizi seimbang, contohnya nasi, sayur, lauk, dan buah, nanti akan mengakibatkan gizinya menjadi kurang. Kemudian tanda dan gejalanya adalah demam yang tinggi, biasanya di atas 37,5 ke atas. Kemudian merasa dingin sampai mau bergesi, mungkin bahasa Jawanya bergesi, ya. Kemudian ada sakit kepala, batuk-batuk, lemah, malaise atau letih lesu, malas ngapa-ngapain, ya. Kemudian bersin-bersin, haji-haji, seperti itu, ya. Klasifikasi ISPA itu ada 3, ya. Ada yang ringan, ditandai dengan batuk, pilek, demam saja. Kemudian sedang, ada batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Kemudian berat, batuk, pilek, tarikan di dada ke dalam. Jadi di daerah sininya nanti ada cekungan, ya, ketika menarik nafas. Kemudian dari penyakit ISPA itu kalau tidak diobati akan mengakibatkan komplikasi, yaitu bila menjalar ginjal akan menyebabkan infeksi ginjal. Kemudian bila mengenai jantung menyebabkan infeksi pada otot jantung. Selain itu bila mengenai otak akan menyebabkan radang selaput otak. Jika mengenai telinga juga akan menyebabkan infeksi pada telinga, karena dari mulut dan hidung ada sambungan ke daerah telinga. Kemudian ada pencegahan untuk penyakit ISPA. Yang pertama adalah hindari berdekatan dengan penderita ISPA. Jadi kalau misalnya tetangga, saudara atau siapapun yang di dekat kita kena penyakit ISPA, batuk-batuk, kita jangan terlalu dekat. Kalau enggak, kita harus pakai masker seperti ini. Apalagi kita sedang musim corona, ya, jadi pencegahannya tetap harus pakai masker. Kemudian selain itu perbaiki sirkulasi atau udaranya bisa mengalir dengan bebas. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung gizi seimbang, contohnya tahu, tempe, telur, dan buah-buahan. Adanya suka makan sama apa? Sama tempe, tahu dan telur suka? Suka, oh ya. Kemudian hindari kelelahan dan bekerja terlalu berat. Jadi misalnya ada ya, mainnya jangan terlalu berat, gitu. Jadi kalau misalnya main istirahat, jadi nggak boleh terlalu sering di luar, terutama kalau cuacanya lagi dingin, ya. Kemudian ada beberapa cara mengobati ISPA secara tradisional. Sejak zaman dahulu ada resep tradisional, ya. Jadi pakai jeruk nipis, ditaruh di sendok, kemudian dicampur dengan kecap manis banyak 1 sendok. Setelah itu diminumkan kedua bahan tersebut kepada penderita yang sakit. Mungkin kalau sekarang kalau kecap nggak terlalu suka, bisa diganti dengan madu 1 sendok disambung dengan air jeruk nipis 1 sendok, gitu, ya. Jadi nanti akan melegakan pernapasan, terus menghilangkan dahak. Kemudian bila sakit berlanjut, datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun ke dokter praktek ataupun rumah sakit, ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan apa tidak, Bu? Tapi kalau anak saya ISPA, ya Mbak, ya batuk pilek itu. Iya. Terus kalau dipijetin itu nggak apa-apa? Dipijetinnya bisa di daerah punggung dengan
minyak kayu putih atau minyak telur itu nanti bisa kalau istilahnya ada fisioterapi dada nanti bisa dilakukan. Kebetulan posisinya agak membusuk sedikit, nanti jalannya digorekan dan baru-baru seperti itu. Ada yang lain? Sudah cukup, ya? Apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Boleh saya evaluasi sedikit, ya? Jadi pengertian dari ISPA apa, Bu? Kemudian bagaimana tanda-tanda jalannya? Ya, ya. Penularannya bagaimana, Bu? Ya. Oh, ya. Jadi Ibu sudah cukup jelas dan paham tentang apa yang kita belajar bersama tadi. Semoga nanti kedepannya bisa mencegah biar tidak terkena penyakit